kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Selasa. Bapak Ibu sekalian, kembali bersyukur kepada Tuhan oleh karena hari baru yang telah disediakannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu buat hari baru yang Tuhan sediakan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai penuntun hidup kami satu hari ini. Karena kehadiran Allah dalam hidup kami adalah firman yang terus menyertai kami, menguatkan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya dalam nama Yesus. Amin. Bertekun dalam iman. Dalam Kolose 1 ayat 23. Bertekun dalam iman. Kolose 1 ayat 23 demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara-saudara, ibarat sebuah tanaman, kalau tidak disirami, dirawat, dipupuk, dia akan mati dengan sendirinya. Ada upaya dalam rencana kehidupan kita, katakanlah ketika kita menanam pohon atau tanaman lainnya, sayur contohnya, kita harus merawatnya. Kita harus mengeluarkan sesuatu untuk dia bertumbuh sedemikian rupa dan
hasilnya nanti akan baik. Demikian juga dengan iman percaya kita. Tidak cukup hanya sebatas orang percaya. Tidak cukup hanya meyakini bahwa Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi iman percaya kita ini perlu diisi terus, dicas terus, ya, dirawat, dipelihara. Seperti dalam tema dikatakan bertekun dalam iman. Bagaimana ketekunan kita dalam iman percaya? Berarti tidak cukup lagi hanya menunggu hari Minggu saja kita bertemu dengan Tuhan. Tidak cukup kehidupan kerohanian kita ini dirawat hanya sekali seminggu dalam ibadah raya Minggu. Karena perjalanan kehidupan kita ini setiap hari, bukan hanya Minggu saja. Artinya dalam keseharian kita itu kita membutuhkan Tuhan. Supaya Tuhan menjaga kita. Maka perlunya setiap hari kita datang kepada Tuhan bertekun dalam iman. Dalam gereja kita, wujud nyata bertekun dalam iman itu, ya datanglah ke sel grup, sesi lainnya. Malam puji dan doa, itu sarana untuk menunjukkan ketekunan dalam iman. Supaya iman percaya kita ini terawat, bertumbuh dan kuat. Mengapa Rasul Paulus mengingatkan ini supaya kita bertekun dalam iman? Dan tidak terguncang oleh, tidak lagi berguncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Seringkali keadaan sekitar kita ini mengguncang iman percaya kita. Cara yang cepat, cara yang praktis untuk mendapatkan kehidupan, cara mudah jalan keluarnya dengan cara mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan dunia. Nah, saudara-saudara, perlu kita memahami ini secara dalam dan benar bahwa tantangan-tantangan di dunia ini begitu kompleks, ya, yang berakibat bisa kita meninggalkan Tuhan dan bergeser dari pengharapan Injil. Maka sangat dibutuhkan bagaimana kita bertekun dalam iman, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita dituntut untuk bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman yang dalam sikap praktis itu, ya, bangun tidur berdoalah, sebelum tidur berdoa. Mau berangkat kemana-mana berdoa. Demikianlah kita bertekun dalam iman. Ruang yang kita tempati di tengah-tengah dunia ini tidak lagi membatasi Tuhan datang di dalamnya. Kapan saja, di mana saja, Tuhan ada. Mata Tuhan ada di mana-mana. Kehadiran Tuhan ada di mana-mana. Karena bumi inilah pijakannya. Bumi inilah ciptaannya. Dia maha hadir dalam setiap situasi kehidupan kita. Dia maha hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Dan dia maha hadir dalam setiap kondisi perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, bertekunlah dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, namun kita puji Tuhan, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga
saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menuntun, mengingatkan kami melalui hati, pikiran, dan akan tertuang dalam sikap hidup kami. Ajari kami ya Bapa di surga untuk bertekun di dalam iman tanpa harus menanti waktu yang tepat berjumpa dengan Tuhan. Setiap saat kami dapat menjumpai-Mu dalam doa. Ya Bapa, tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, kami syukuri pagi hari ini, bila kiranya Tuhan menuntun kami, perjalanan hidup kami satu hari ini. Namun, ampunilah kami ya Bapa di surga dari segala dosa kami, supaya kami terus layak datang kepadamu memohon. Ya Bapa, kami akan bergerak pagi hari ini, baik kami yang ada di rumah, pekerjaan rumah, bisnis di rumah, usaha di rumah, baik anak-anak yang mau sekolah, kuliah, bekerja, dan juga keluarga yang mungkin mengadakan perjalanan. Tuhanlah menyertai, melindungi, berkati seluruh jemaat-Mu. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa ini yang kami cintai ini. Berkati pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, beserta dengan kabinetnya. Bahkan sampai kepada tingkat daerah, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai tingkat RT sekalipun. Mereka dipenuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat gereja Metodis Indonesia, wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan. Tuhan berkati para bisu, para pendeta, guru Injil, para majelis gereja, speaker dan calon speaker, pembina remaja pemuda, dan guru-guru sekolah minggu. Berkatilah mereka dalam pelayanan supaya nama Tuhan dipermuliakan, bertumbuh iman percaya dari setiap pelayanan yang kami lakukan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk pembangunan geraha yang sampai saat ini sedang membangun. Tolong Tuhan supaya semua berjalan dengan baik. Kami doakan juga Bapa di surga untuk rencana pemilihan bisop melalui konferensi agung di bulan Oktober nanti. Bila kiranya Tuhan menuntun konferensi agung ini atas kehendak Tuhan, rencana Tuhan, siapa yang menjadi bisop di dalamnya, itu adalah atas pilihan Tuhan yang mampu membawa pelayanan yang murni dalam gerejamu, membangun tubuh Kristus, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami dari segala dosa kami, pelanggaran kami. Hidup kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.